Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Resta Abelti beserta 4 teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari teori akuntansi, yaitu buku 2 bab 10 yang bertemakan konsep pendapatan. Mari sama-sama kita simak videonya. Pengertian pendapatan. Pendapatan yaitu keuntungan ekonomi yang dihasilkan suatu entitas selama periode operasi yang menimbulkan arus kas masuk atau naik hasil, penurunan kewajiban yang harus dibayarkan yang berdampak pada naiknya jumlah modal. Selanjutnya ada proses pendapatan. Yang pertama ada proses pembentukan pendapat atau earning process. Suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan meliputi kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan pengumpulan utang, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian ada manfaat pendapatan. Yang pertama sebagai pengukur kinerja dan keberhasilan manajemen perusahaan. Yang kedua ada sebagai alat pembanding antara modal yang disetor dengan penghasilan yang didapat dari hasil usaha. Yang ketiga ada sebagai alat untuk memprediksi besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham di masa yang akan datang. Karakteristik pendapatan. Suatu ini bagi Gus menjelaskan pendapatan melalui karakteristik tertentu yang berasal dari transaksi dan operasional yang dilakukan oleh entitas. Yang terdiri dari yang pertama arus kas masuk atau kenaikan aset entitas. Yang kedua, kegiatan yang menunjukkan operasional entitas yang terus-menerus. Yang ketiga, pelunasan kewajiban, penurunan kewajiban dan pengurangan kewajiban. Keempat, dihasilkan oleh suatu entitas. 5, hasil penjualan produk. 6, pertukaran produk. Dan yang ketujuh, mengundang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Selanjutnya, penilaian pendapatan. Menurut SFAC, Statement of Financial Accounting Concept nomor 5, terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui, yaitu yang pertama definisi. Item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi dalam 1 dari 7 laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kedua, dapat diukur. Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal. Teknik karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur. Yang ketiga, relevansi. Informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Keempat, reliabilitas. Informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara legal, dapat diuji, dan netral. Dasar penilaian pendapatan. 1. Ada biaya historis, yaitu metode penilaian aset dan kewajiban yang berdasarkan pada nilai aset dan kewajiban pada saat perolehan, bukan nilai saat ini. Yang kedua ada biaya kini, yaitu metode penilaian aset dan kewajiban yang berdasarkan pada nilai aset dan kewajiban sekarang atau saat ini. Lalu yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian, yaitu aset yang dinyatakan dalam jumlah kas yang sama atau setara aset yang sekarang dengan menjual aset dengan selepas normal. Yang keempat ada nilai sekarang, aset dinyatakan sebesar kas masuk hak besi di masa depan yang disetorkan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan bisa memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Lalu ada pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 tahun 2017, kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Contohnya, jika harga penjualan dari suatu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa berikutnya, maka jumlah tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode jasa tersebut dilaksanakan. Nah, sebaliknya kriteria pengakuan diterapkan pada 2 atau lebih transaksi bersama-sama jika transaksi tersebut terkait sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa dilihat pada rangkaian transaksi tersebut secara keseluruhan. Nah, sebagai contoh, entitas menjual barang dan pada saat yang sama menyetujui perjanjian yang terpisah untuk membeli kembali barang tersebut di kemudian hari, sehingga meniadakan pengaruh substantif dari transaksi tersebut. Dalam hal ini, kedua transaksi tersebut diberlakukan bersamaan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dari suatu peristiwa ekonomi dapat dilakukan apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Ada penjualan barang. PSAK nomor 23 tahun 2017 menjelaskan bahwa entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi. Ada entitas memindahkan resiko dan memiliki barang secara signifikan kepada pembeli. Lalu ada entitas telah memindahkan resiko dan manfaat pembelian tanah barang secara signifikan kepada pembeli. Terus ada entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan pemilikan barang ataupun mengendalikan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang kedua ada penjualan jasa. Dalam PSAK nomor 23 tahun 2011 mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pendapatan dapat diukur secara ondal. Yang kedua kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Nah, yang terakhir ada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bunga, royalti, dan dividen. Berdasarkan PSAK nomor 23 tahun 2017, paragraf 29, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen
diakui dengan dasar yang dijelaskan di paragraf 30 jika yang pertama kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebutkan mengalir ke entitas, dan kedua jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. PSAK nomor 23 tahun 2017 paragraf 30 pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. Dan yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dan selanjutnya, metode pengakuan akuntansi. Metode pengakuan akuntansi, pendapatan yang dikemukakan oleh Belkau 2019 dalam suatu periode terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama, accrual basis. Accrual basis merupakan teknik pencatatan akuntansi dari suatu transaksi ekonomi yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi meskipun kas belum diterima atau dibayar. Yang kedua, metode cash basis. Cash basis merupakan teknik pencatatan akuntansi dari suatu transaksi ekonomi yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat kas diterima. Kesimpulan materi kali ini yaitu pendapatan adalah keuntungan ekonomi dari suatu entitas selama periode akuntansi. Dapat terjadi melalui proses pembentukan dan realisasi dengan manfaat sebagai pengukur kinerja perusahaan, alat pembanding modal dan penghasilan, serta prediktor dividen. Karakteristiknya termasuk arus kas masuk operasional, pelunas kewajiban, hasil penjualan produk, dan pertukaran produk. Mungkin itu saja isi video dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.